Aku virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak? Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai? Bingung? Khawatir? Penasaran? Grogi? Sedih? Aku bisa mengerti kalau kamu merasa, aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wow, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik Delman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Maifuro, Kepala Puskesmas Ngadiboyo, akan menyampaikan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru atau new normal di era pandemi COVID ini. Di era pandemi COVID ini, kita tetap harus produktif sekalipun dalam rangka pandemi. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apabila kita keluar rumah, harus selalu pakai masker. Tidak peduli itu di luar ruangan maupun di dalam ruangan, tapi di luar rumah harus selalu pakai masker, termasuk di sekolah atau di dalam kelas. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Untuk itu, di tiap lingkungan sekolah harus tersedia air yang mengalir dan sabun. Kemudian yang ketiga, apabila tidak ada air dan sabun, maka kita harus sedia hand sanitizer di dalam saku atau di dalam tas kita, sehingga setiap saat kita bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer itu. Dan apabila kita menyentuh wajah, harus dalam keadaan tangan bersih. Artinya jangan sekali-kali menyentuh wajah kita bila kita tidak yakin tangan kita bersih. Selanjutnya adalah jaga jarak. Minimal jarak aman adalah 1 meter. Jadi boleh aja kita berbincang dengan teman, berbincang dengan orang lain, tapi jarak 1 meter harus diperhatikan. Dan 1 meter itu dalam keadaan memakai masker, bukan tanpa masker. Kemudian yang keempat adalah melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Utamanya adalah makan makanan yang bergizi. Jadi harus terpenuhi gizi kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita bisa, apabila ada virus yang masuk dalam tubuh kita bisa melawan virus itu. Terus kemudian yang kedua adalah olahraga. Penting sekali olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Cukup dengan 30 menit setiap hari
sudah bisa meningkatkan imun dari tubuh kita. Olahraga bisa bermacam-macam, tidak perlu olahraga yang mahal. Bisa jalan, tapi ingat, kalau ini lagi musim ya, sepeda, naik sepeda. Nah, untuk naik sepeda ini ada kontroversi, terutama di sini kita lingkungannya adalah berbukit-bukit. Nah, itu tidak kadang kita kalau naik akan terasa susah kalau pakai masker. Untuk itu prinsip bersepeda adalah pada pandemi ini tidak boleh sampai menggos-menggos ya. Jadi kalau sudah menggos-menggos ya berhenti, istirahat. Masker lebih baik dipakai kecuali kalau memang karena membutuhkan oksigen yang banyak, tapi cari tempat yang sepi untuk melepas maskernya. Jadi lebih tetap menurut saya lebih aman maskernya dipakai, tapi tidak boleh sampai terlalu kelelahan. Kemudian selain olahraga adalah istirahat yang cukup. Istirahat dikatakan cukup apabila dalam satu hari 7 jam kita beristirahat. Yang ketiga adalah jaga jarak. Nah, jaga jarak ini kita lakukan di mana saja ya, di rumah, kalau bisa juga jaga jarak, apalagi di lingkungan sekolah atau di luar sekolah pun harus jaga jarak. Jaga jarak ini kalau di sekolah maka setiap tempat duduk siswa satu dengan yang lainnya harus 1 meter, tidak boleh kurang dari itu. Pada waktu anak-anak, pada waktu siswa bermain di luar kelas juga harus memperhatikan jaga jaraknya. Boleh saja ngobrol, bergurau, tapi jaga jarak 1 meter dan harus tetap pakai masker. Akhir-akhir ini sering saya lihat, mungkin karena sudah bosen di rumah, di atas itu di Jalan Tembus mulai banyak sekali orang naik sepeda motor, duduk-duduk selfie dan sebagainya dengan tanpa masker, tidak menjaga jarak. Itu akan rawan sekali untuk terjadi penularan COVID. Di wilayah kita di Magetan ini COVID sudah sampai sekarang sudah mencapai total mulai dari kasus pertama itu 123. Dan ini akan terus bertambah apabila kita tidak taat pada peraturan yang ada, tidak taat pada protokol kesehatan. Untuk itu, mari kita sama-sama mentaati protokol kesehatan ini sehingga COVID di wilayah kita segera hilang. Itulah tips dari saya selama pandemi COVID ini agar kita tetap bisa beraktivitas dan kita tetap sehat. Semoga kita selalu terjaga dari virus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.